Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang karakteristik geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Pada masa awal Masehi telah terjadi hubungan dagang antara India, Indonesia, dan Cina. Nusantara sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Sebagian hayati diantaranya dikenal sebagai rempah-rempah. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, nenek moyang kita telah menjalin hubungan antar pulau, antar suku, dan antar bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Sejak awal Masehi, rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Tercatat sudah ada Pulau Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad ke-2 Masehi. Seorang astronom Yunani bernama Coelius Ptolemaeus yang tinggal di Alexandria, Mesir pada abad ke-1 Masehi membuktikan awal adanya peran Nusantara dalam percaturan dagang di Samudra Hindia yang ditulis dalam Guide to Geography. Bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Perkembangan sejarah perdagangan dunia dimulai dengan adanya jalur darat yang lebih dikenal dengan jalur sutra, the Silk Road. Jalur ini merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Pada awal Masehi mulai disebut dengan jalur rempah. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para pedagang memindahkan jalur perdagangannya semula dari jalur sutra ke jalur laut atau jalur rempah. Pertama, faktor keamanan tidak menjamin keselamatan para pedagang dari perampok-perampok yang menghadang mereka di tengah perjalanan. Dua, faktor waktu tempuh yang lama akibat kontur jalan darat yang mendorong mereka untuk menuruni lembah, mendaki bukit dan masuk hutan. 3. Faktor besarnya biaya untuk menempuh perjalanan yang sangat lama jika melalui jalur darat. Penggunaan jalur laut atau jalur rempah mendorong berbagai perubahan dalam beberapa aspek agama turut mengalami perubahan. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha menimbulkan proses akulturasi kebudayaan. Berikut beberapa contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. A. Seni rupa atau lukis. Hal ini dapat kita lihat melalui relief atau seni ukir pada dinding Candi Borobudur. B. Seni bangunan. Pada umumnya bentuk candi di India berupa stupa, sedangkan Indonesia terdapat tangga untuk menuju puncak candi. Hal tersebut menunjukkan unsur budaya Indonesia berupa punden berundak dari masa Megalitikum yang dipadukan dengan bentuk candi seperti di India yang berupa stupa. C. Kesusteraan. Pada perkembangannya, budaya tulisan melahirkan berbagai karya sastra berupa kitab sebagai buah karya penjaga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan mengenai suatu peristiwa. D. Bahasa atau tulisan. Budaya tulis tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Bahasa ini berasal dari India. Pada perkembangannya, aksara Pallawa menjadi dasar dari huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Batak, dan Bugis Makassar. E. Sistem pemerintah. Pengaruh kebudayaan tersebut mengubah sistem pemerintahan yang semula bercorak kesukuan dan kerakyatan, kemudian berganti menjadi monarki dan hierarki atau tingkatan yang jelas. Yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.